Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluh Hidayatul Zakiyah dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang desain model pembelajaran PAI. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa hadir pada presentasi hari Rabu. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang desain model pembelajaran PAI. Di sini kata desain itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya itu rencana atau perencanaan. Sedangkan kata model itu dapat diartikan sebagai pola. Nah, dari yang saya pahami, desain pembelajaran itu adalah upaya untuk menyusun, merancang media, teknologi, komunikasi, dan isi guna untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, di dalam desain pembelajaran itu ada model-model pembelajaran. Nah, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu model ASUR. Nah, model ASUR di sini itu dicetuskan oleh akademisi teknologi pendidikan yaitu Robert dan kawan-kawannya. Nah, model ASUR ini juga diklasifikasikan dalam pembelajaran yang berorientasi di dalam kelas. Nah, jadi model ASUR ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran yang berada di dalam kelas. Selanjutnya, model ASUR ini dia juga dapat digunakan dalam lembaga formal maupun non-formal. Namun, sangat cocok diaplikasikan dalam pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas dan juga pelatihan. Nah, model ASUR ini dia itu sebenarnya kata ASUR itu adalah sebuah kepanjangan dan juga bisa di dalam ASUR itu bisa disimpulkan sebagai langkah-langkahnya. Nah, GAG itu mencetuskan bahwasannya desain pembelajaran yang efektif itu adalah upaya yang dapat memicu atau memotivasi siswa supaya dia itu semangat belajar untuk kedepannya. Nah, jadi kita itu harus memotivasi siswa secara kontinu terus-menerus supaya mereka itu dapat semangat belajar. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan model ASUR ini sangatlah cocok. Karena apa? Karena model ASUR itu disusun secara sistematis. Nah, ASUR ini ada kepanjangannya. Nah, kita akan membahas itu ya. Yaitu yang pertama itu A. A itu adalah analisis listen. Nah, jadi maksudnya itu adalah kita itu sebelum melakukan proses pembelajaran, nah kita harus menganalisis dulu siswanya itu seperti apa. Nah, jadi kita harus mengetahui bagaimana karakter siswanya. Nah, jadi kita harus menggali data tentang murid-murid kita, tentang siswa kita. Nah, itu dengan mencari tahu identitas, latar belakang, umur, terus hobinya, ketertarikannya itu kemana, dan juga metode apa yang biasa dia gunakan dalam belajar. Seperti itu. Nah, setelah itu yang kedua yaitu S, yaitu state. Maksudnya itu adalah kita itu harus menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita itu seperti apa setelah kita menganalisis siswa. Yang kedua yaitu kita itu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, yang pastinya tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Ketika menggunakan kurikulum Merdeka, jadi tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum Merdeka ataupun sebaliknya. Nah, setelah menyusun tujuan pembelajaran, nah yang selanjutnya S yang selanjutnya yaitu
saya lupa, tapi pokoknya intinya itu adalah kita harus memilih model, media, dan bahan ajar yang sesuai dan yang dibutuhkan. Kita bisa memilih mengajar menggunakan modul atau menggunakan teknologi mungkin. Nah, bisa menggunakan video atau menggunakan bahan ajar yang lain. Nah, ketika kita menggunakan modul, jadi kita harus mempersiapkan modulnya seperti apa. Ketika menggunakan sebuah video, berarti kita membutuhkan laptop atau membutuhkan HP dan yang lainnya. Pokoknya harus sesuai dengan pembelajaran yang kita pakai. Nah, selanjutnya yaitu kita harus, saya lupa bahasa Inggrisnya itu apa. Yang selanjutnya yaitu kita harus, sebelum kita menggunakan media tersebut, hendaknya kita harus memanfaatkan media dan bahan ajar yang akan kita gunakan. Maksudnya memanfaatkan itu bukan langsung digunakan tuh, tidak. Tapi kita harus melakukan uji coba, ya, harus melakukan uji coba. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran dengan media tersebut, dengan bahan ajar tersebut, kita harus melakukan uji coba terlebih dahulu, supaya nanti ketika proses belajar mengajar tidak ada terjadi kesalahan teknis. Nah, seperti itu. Jadi proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya yaitu R, ya. Nah, itu adalah kepanjangan dari require participation. Nah, maksudnya itu adalah partisipasi dalam pembelajaran. Nah, di sini itu tidak hanya kita harus melibatkan dua pihak, yaitu harus melibatkan murid dan juga guru. Jadi partisipasi di sini tidak hanya dari murid saja atau guru saja, tapi ya harus dua-duanya, seperti itu. Nah, partisipasi itu dengan apa? Dengan bagaimana caranya? Nah, yaitu dengan bisa saja kita itu melibatkan kayak murid itu berpikir secara kritis dalam sebuah materi yang diajarkan. Contohnya, seorang guru itu memberikan latihan soal kepada muridnya. Nah, dengan seperti itu maka murid itu akan mudah untuk menangkap materi yang diajarkan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu adalah ASURE, yaitu evaluasi dan revisi. Nah, evaluasi yang dimaksud di sini ini bukan untuk evaluasi kayak muridnya ini bisa apa enggak gitu, pintar enggak, tapi yang dimaksud ini adalah evaluasi dari awal sampai akhir yang telah kita gunakan. Jadi dari mengidentifikasi siswa, terus dari bahan ajarnya, dari teknologinya atau dari modelnya. Nah, dari awal sampai akhir itu apakah berhasil, apakah sesuai, dan ketika ada kekurangan maka kita adakan revisi. Nah, supaya nanti ke depannya proses belajar mengajar itu bisa berjalan lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Dan tadi lupa, kita bisa mengetahui karakteristik siswa itu bisa dengan menggunakan Google Form. Nah, di situ siswa disuruh untuk mengisi data-data dan bisa dikirim dengan WhatsApp ataupun bisa menggunakan selebaran kertas yang diisi langsung oleh si murid. Tetapi ketika kalian memiliki cara yang lain, ya silahkan, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.